Halo teman-teman saudara semua, salam satu rasa, salam seluas-luasnya. Di video ini saya mau mengangkat sebuah keresahan atau keinginan dari banyak orang tentang rute kapal. Video ini saya jadikan sebagai ruang diskusi umum. Apakah kalian juga setuju dengan saya atau ada yang mau kasih masukan yang lain seperti ide atau THR mungkin? Hehehe. Oke, saya ulangi ya. Video ini merupakan hasil temuan saya di semua sosial media ataupun di sosialita, dan ini menjadi ruang diskusi umum untuk semua. Saya tidak mau nanti tiba-tiba ada video yang menyatakan pemilik channel ini bodoh seperti yang di channel sebelah itu, yang masih saudara sendiri. Dia Panjaitan, gua Siagian. Masih saudara toh? Langsung aja kita mulai pembahasan topik ini ya. Dan video ini dibuat oleh saya sendiri, seorang laki-laki raksasa dengan tinggi 198 cm, hampir 2 meter, dengan berat 115 kg dan juga ukuran sepatu 48. Seorang bakarmen, Batak, Karo Manado. Oke, kita mulai. Welcome aboard. Yang pertama, di berbagai grup sosial media dan grup sosialita, saya menemukan teman-teman yang menanyakan kapan jadwal dari yang pertama, Kupang Nabire, yang kedua, Kupang Manado, yang ketiga, Jakarta Balikpapan, yang keempat, Semarang Batu Licin, yang kelima, Timika Ternate, yang keenam, Ambon Balikpapan, yang ketujuh, kapal yang masuk ke Toli-Toli, yang kedelapan dari arah Semarang atau Surabaya yang menuju ke arah Banjarmasin, yang kesembilan rute Jakarta Padang Nias, yang kesepuluh rute Kupang Jayapura, yang kesebelas rute Jakarta Bali, yang ke-12 rute Batam Bau-Bau, yang ke-13 rute Sampit Bima, dan yang terakhir rute Ambon Biak. Sebenarnya rute-rute tersebut tidak ada dan mungkin sudah ditiadakan kecuali bagian Jakarta Padang Nias tadi ya. Rute itu hanya ada pada saat bulan Desember menjelang Natal dan Tahun Baru aja. Kalian pasti bertanya dalam hati, sebenarnya siapa sih yang bikin rute atau jadwal kapal? Apakah kapten kapal yang bikin jadwal? Sebenarnya saya bisa menjawab tentang hal ini. Tapi daripada nanti dibilang, sok tempe lu, mending kita tanya aja langsung sama kapten kapalnya ya. Untuk kapal ini sendiri yang menentuin siapa kapten kapal atau orang yang udah Gini. Semuanya itu dulu itu dari operasional. Operasional itu nanti diusulkan ke perhubungan. Atau perhubungan yang meminta atau daerah yang meminta. Tapi jelas rata-rata kita usulkan ke perhubungan, disetujui nggak? Kalau dia baru terbitkan. Soalnya kan ada banyak sekali rute-rute lama yang Ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan besok bisa diulang lagi. Saya banyak yang minta rute Semarang Banjarmasin. Ya, Semarang Banjarmasin, Semarang Tumen, Semarang Sampit. Ya itu seperti itu. Kita jangan mengendaki sebenarnya. Cuma ya mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan tahun depan. Nah, jadi udah jelas ya.
Semoga pihak perhubungan bisa membuka beberapa rute yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Yang kedua, jika nantinya di ACC atau disetujui oleh perhubungan, sekali lagi saya ucapkan, jika nantinya ini di ACC atau disetujui oleh perhubungan, ini ada rute yang harus dibuka kembali, yaitu yang pertama, Jakarta Balikpapan. Kalau Surabaya Balikpapan sudah ada dengan KM Labobar, dan itu jangan diganggu-gugat lagi rutenya. Mungkin yang tepat mengisi rute ini adalah KM Umsini dengan rute barunya dari Batam menuju Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Maumere, Larantuka, Kupang. Tapi sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu ya. Ini opini pendapat saya. Jika teman-teman setuju atau sependapat dengan saya, silahkan. Kalau kalian tidak setuju, coba tulis di kolom komentar aja bagaimana pendapat kalian. Jika dilihat dari rutenya, yaitu dari Batam menuju Jakarta, Surabaya, Balikpapan, itu seakan-akan membuka kembali rute KM Umsini sebelumnya yang berlayar dari Kijang menuju Jakarta, Surabaya, Balikpapan sampai ke Nunukan di tahun 2009. Jika nantinya KM Umsini ditambahkan rute masuk ke Balikpapan, mending kapalnya di rolling dengan KM Tidar supaya rute Batam, Jakarta, Surabaya, Balikpapan sampai ke Kupang ini mendapat kapasitas 1.900 orang penumpang alias upgrade jumlah kapasitas kapal, karena KM Umsini itu berkapasitas 1.800 orang penumpang, dan KM Umsini di rolling untuk masuk ke rute KM Tidar yang melayari dari Makassar menuju Bau-Bau, Ambon sampai ke Nabire. Berikutnya yaitu rute Jakarta ke Bali. Untuk rute ini sih sebenarnya banyak yang mengambil mode transportasi udara maupun dengan jalur bus. Tapi ada juga orang yang menanyakan rute kapal dari Jakarta ke Bali, Jakarta Bima, Jakarta Labuan Bajo, Merauke Jakarta, dan lainnya. Mungkin ada baiknya jika rute KM Loser ditambahkan sampai ke Jakarta, daripada kapalnya harus port stay di Surabaya selama kurang lebih 2 atau 3 hari setelah kapalnya sampai di Surabaya. Mending kapalnya dilanjutkan sampai ke Jakarta. Mungkin tidak akan banyak penumpangnya yang akan naik, tapi perlu juga sih dibuka rutenya dari Jakarta ke Bali atau Jakarta Bima, Jakarta Labuan Bajo sampai ke Timika, Agats, Merauke. Selanjutnya adalah rute Batam Bau-Bau. Nah, untuk rute ini sebenarnya ada banyak penumpang yang dari Batam ingin ke Bau-Bau atau arah sebaliknya. Tapi sayang sekali rute ini sudah ditutup di tahun 2018. Mungkin ada baiknya jika dibuka kembali dengan KM Dobon Solo atau KM Ciremai yang membuka kembali dan masuk ke Batam untuk melayani rute Batam Bau-Bau. Selanjutnya rute Kupang, Nabire, Jayapura. Kalau ditambahkan sampai ke Jayapura, kasihan KM Sirimaunya. Kalau jadi penambahan rute dari Kupang sampai ke Nabire dan Jayapura, KM Sirimau harus di rolling dengan KM Binaya atau KM Lawit supaya jadwalnya tetap stabil dan KM Sirimau bisa masuk ke rutenya KM Binaya atau masuk ke rutenya KM Lawit dari Jakarta, Pontianak, Semarang, Kumai, dan KM Lawit masuk ke rutenya KM Binaya. Selanjutnya rute Kupang, Manado. Apakah rute KM Tilong Kabila nantinya akan diubah? Kalau nanti diubah, kemungkinan KM Tilong Kabila tidak masuk ke Makassar. Jadi nanti dari arah Labuan Bajo masuk ke Waing Apu, Kupang, Bau-Bau sampai ke Manado. Selanjutnya rute Semarang atau Surabaya Banjarmasin atau Batu Licin Semarang. Seharusnya sih KM Kelimutu masuk juga ke arah Banjarmasin dan Batu Licin ya. Semoga nantinya ada penambahan rute ke arah Banjarmasin atau Batu Licin. Berikutnya rute Timika Ternate. Mungkin KM Tatamailau perlu ditambahkan rute ke Ternate ya. Selanjutnya rute Ambon Balikpapan. Ini juga saya rasa perlu ditambahkan rute ini untuk KM Tidar atau mungkin dengan KM Umsini jika nantinya kedua kapal ini jadi di rolling antara KM Tidar dengan KM Umsini. Berikutnya rute Jakarta Padang Nias. Rute ini sebaiknya jangan ada saat Natal saja. Mungkin bisa ditambahkan menjadi sebulan sekali atau 2 bulan sekali untuk rute Jakarta Padang Nias. Berikutnya rute Ambon Biak. Mungkin KM Ciremai boleh juga rutenya ditambahkan untuk singgah ke Ambon ya. Dan yang terakhir adalah Toli-Toli.
Mungkin jadwal KM Bukit Seguntang bisa ditambahkan untuk masuk ke arah Toli-Toli juga ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah harus ada penambahan rute lainnya atau bagaimana? Tapi saya rasa untuk rute Jakarta Balikpapan harus dibuka kembali. Jika dibuka kembali, maka yang paling cocok dan pas untuk masuk ke rute tersebut memang dengan KM Tidar. Dengan rute barunya yang melayari dari Batam, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar sampai ke Kupang. Dan KM UMS ini dipindahkan rutenya menjadi Balikpapan, Makassar, Bau-Bau, Namlea, Ambon, Fak-Fak, Sorong sampai ke Nabire. Dan yang terakhir, saya merasa rute KM Lawit dan KM Kelimutu ini hampir sama. Kalau bisa, rute kedua kapal ini ditambah karena terlalu pendek. Ada baiknya jika KM Lawit berangkat dari Jakarta menuju Belinyu, Pontianak, Semarang, Kumai, Surabaya, Batu Licin, Sampit, Banjarmasin. Lalu rute KM Kelimutu ditambah masuk ke Jakarta, Kumai, Semarang, Sampit, Surabaya, Bima. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, boleh di-share atau bagikan video ini ke semua sosial media kalian. Dan juga jangan lupa tombol like-nya ditekan. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya.